Informasi lainnya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji tidak akan bergaya seperti koboi lagi. Ya, hal itu ia sampaikan di rapat perdana bersama dengan Komisi 11 DPR RI. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji tidak akan bergaya koboi. Hal itu ia sampaikan di hadapan anggota DPR saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR. Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 11, ia berjanji akan berpegang pada pidato yang telah disiapkan oleh stafnya. Termasuk pemaparan tentang kebijakan keuangan yang ia sampaikan, semua sesuai dengan bahan yang telah disiapkan stafnya. Kalau waktu ketua LP saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini, Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Sebelumnya, Purbaya jadi sorotan akibat berbagai pernyataannya yang menuai kontroversi. Tidak hanya itu, gaya komunikasi Purbaya juga dinilai seperti koboi. Meski demikian, ia telah meminta maaf dan berjanji akan memperbaikinya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai rapat perdana dengan Komisi 11 DPR, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku akan melaporkan perubahan anggaran tahun 2026 usai rapat kerja di DPR. Untuk laporan atau seperti apa? Laporan, kan ini tadi DPR kan ngomongin anggaran, ada beberapa yang mesti laporin ke Presiden. Salah satunya apa Pak yang mau dilaporin? Kan di dengan DPR kan pasti ada perubahan anggaran yang kita ajukan dan kita akan laporkan ke Presiden seperti apa hasil diskusi dengan DPR itu. Jadi angkanya belum resmi karena masih didiskusikan juga dengan Pak Presiden. Terus anggaran apa? Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, polemik jembatan akses Karawang, Jawa Barat jadi sorotan warga. Ya, pasalnya jembatan yang setiap hari dilintasi truk bertonnase besar dituding tidak berizin dan menyebabkan kerusakan jalan sekitar. Pemirsa, seperti inilah kondisi jembatan akses di wilayah Karawang, Jawa Barat setiap harinya. Jembatan dilintasi truk-truk bertonnase besar yang memicu keluhan warga. Jalan di sekitar pun rusak parah dan membahayakan pengendara. Di tengah polemik legalitas pembangunan jembatan juga dipertanyakan. Namun pihak terkait membantah dan menunjukkan sejumlah dokumen pendukung sebagai bukti izin. Persoalan ini masih terus bergulir, masyarakat berharap polemik ini segera tuntas demi keamanan dan juga kenyamanan bersama. Itu membuat jalan rusak, parah, kebul dan getaran. Dan untuk masalah jembatan itu belum mempunyai diduga belum mempunyai izin resmi. Ya harusnya ada tindakan dari pemerintah. Saya serahkan ke pemerintah biar clear. Yang pertama, sesuai dengan tujuan kami klarifikasi bahwa kami memiliki dokumen-dokumen tersebut. Lalu yang kedua, dokumen-dokumen tersebut diverifikasi, yaitu dokumen yang diterbitkan oleh BBWS sendiri. Ya, pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Nata dan juga Yasmin. Dan pemirsa, saya akan menunjukkan kepada Anda situasi arus lalu lintas secara real time dibantu dengan juru kamera Heru.
pemirsa, seperti inilah kondisi arus lalu lintas di kawasan Kuningan. Seperti yang Anda lihat, ini antrian kendaraan yang akan mengarah ke Rusuna Said, di mana mengalami antrian di belakang traffic light. Kemudian memang ada pertemuan arus kendaraan juga dari arah Tendean dan juga dari arah Mampang, sehingga hal ini juga mengakibatkan antrian kendaraan di belakang traffic light mencapai 200 meter. Selepas antrian di traffic light ini, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Hal ini juga berimbas dengan adanya pertemuan arus kendaraan untuk kendaraan yang akan berbelok arah ke Rusuna Said dari arah Cawang. Untuk itu kami harapkan Anda tetap menjaga batas kecepatan serta ikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengurai kepadatan yang terjadi untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Rusuna Said. Kemudian untuk kendaraan yang akan lurus mengarah ke Semanggi pagi hari ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya pada antrian di traffic light. Kemudian kendaraan dari arah sebaliknya, Kuningan maksud kami dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Cawang. Pagi hari ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan roda 2 dan roda 4. Dan memang perlambatan kecepatan kendaraan ini terjadi untuk aktivitas perkantoran ke arah Semanggi. Memang ke arah Semanggi ini banyak pusat-pusat perkantoran, baik itu di arah Rusuna Said maupun Semanggi. Tentunya hal ini akan terjadi hingga pukul 10 nanti. Bagi para pengguna jalan agar selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan dan saling menghargai antar sesama pengguna jalan untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian pemirsa, kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri. Dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 201 kasus laka lantas dengan rincian 10 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 264 luka ringan. Dari data tersebut, 67% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami juga menghimbau dengan jumlah laka tertinggi terjadi pada Polda Jatim, 58 kasus laka lantas. Hal ini juga perlu menjadi perhatian bagi kita semua untuk selalu mengutamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian bagi Anda yang akan beraktivitas, periksa kembali kelaikan kendaraan dan pastinya Anda sendiri dalam keadaan sehat. Hal ini untuk terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Yasmin dan juga Nata, kembali ke Anda di studio. Silakan. Ya baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.